Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, alhamdulillah ya kawan. Kita kembali ke lahan ubi jalari milik Bang Heri yang ini ya. Saya tanam kemarin di tanggal 11 April 2025. Ya, ini lahan yang ekstrim yang saya punya. Sekarang sudah sekitar 1,5 bulan ya, karena tanamnya tanggal 11 April, sekarang Mei tanggal 7 ya. Anda hitung aja berapa hari untuk usianya ya. Nah, oke, yuk kita nyepil bareng-bareng ya, karena beberapa waktu ini kita jarang sekali ke lahan ini saya ya, karena kesibukan yang lain. Dan alhamdulillah mungkin sekitar 1 minggu 2 minggu sekali saya cuma mengunjungi saja. Wah, ternyata tanaman saya sudah lumayan bagus ya. Ini yang tanam pertama kali di tanggal 11 April. Ini bagian atas ini sudah belakangan, selisihnya ada 2 minggu, jadinya nggak sama ya, karena kesibukan jadi nanamnya nggak bareng ya. Nah, ini untuk yang tanam di tanggal 11 April hari ini sudah kayak gini. Nah, seperti janji ini kemarin, yang akan ditanam itu apa aja. Nah, ini ada red sweet, ada red kasdu, ada gemoy 1, juga gemoy 122, ada varietas cilembu juga kita tanam di lahan ini ya. Nah, ini sama usianya tapi berbeda juga kualitas tingkat kerimbunannya. Nah ini untuk pertumbuhan batang daun ini belum pernah saya balik sama sekali ya, karena memang jarang saya kunjungi karena ya banyak aktivitas yang lain untuk saya, jadinya ya wis tak biarkan, yang penting fokus untuk ubi ini normal gitu aja, yang penting seperti itu. Nah, oke kawan, suasana sore ini saya akan menjelaskan tentang tanaman yang ada di lahan saya. Nah, ini keunggulan-keunggulan masing-masing sudah sering saya jabarkan di masing-masing video ya. Nah, ini untuk red kasdu 2, ada gemoy 122, juga red sweet. Ini aman dari keriting, tapi di tengahnya, nah ini ada 122 yang lumayan keriting ya. Tapi untuk yang memang mempunyai kategori tahan terhadap penyakit ini, walaupun gandeng, ini aman tanpa adanya keriting ya. Contohnya aja ini red kasdu 2 ya. Nah, ini tanamnya gandeng, sudah berdempetan tapi tidak ada satu daun pun yang terjangkit ya, seperti itu. Wah, luar biasa ya. Nah, ini untuk yang bagian bawah, ini ada raja madu ya. Bawahnya lagi itu ada gemoy 1 sama red kasdu 2 ya. Untuk varietas ini saya tanam memang bener-bener saya kombinasikan ya. Jadi ya komplit ya. Apalagi lahan kita satu petaknya ada yang cuma sekitar 100 batang, ada 50 batang, 200 ya, kan naik turun ya. Seperti yang saya janjikan kemarin atau saya infokan, lahan ini adalah lahan yang kategori ekstrim ya. Nah, seperti ini ya. Ini 1 kali pemupukan, karena ini lahan masih awal penanaman, hasilnya kayak gini ya. Mantap banget ya. Nah, ini untuk cilembu juga bagus di sini. Nah, ini ada yang banyak yang diserang ulat ya. Daunnya sampai bolong habis. Tapi ini hanya berlaku untuk varietas ini ya. Memang ciri khas hewan atau hama itu banyak yang senangnya daunnya, ada yang senangnya mengkeritingkan, ada yang ya biar aja gitu ya. Nah, seperti ini. Ini untuk cilembu selalu menjalar ya. Ini sudah waktunya kita lakukan pembalikan atau pengangkatan batang ya. Apalagi curah hujan kemarin sangat tinggi. Tapi ini sudah memasuki kayaknya pergantian cuaca ke panas ya. Di sini sudah hampir 1 minggu ini mulai tidak ada hujan ya. Alhamdulillah juga masa-masa pertumbuhan ini sudah lumayan bagus, tinggal pembesaran umbi ya. Nah, ini hampir 1 meter ini untuk ubi cilembu ya. Seperti ini. Nah, kita ngecek aja yang usianya agak muda seperti ini ya. Oke, kondisinya kayak gini kawan. Nah, ini yang tanaman belakangan, karena memang sangat di bawah pepohonan tinggi ya, akhirnya nggak maksimal. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita rawat, ini nanti akan tetap menghasilkan ya. Oke, kita lanjut ke area bawah tadi ya. Tadi sempat ada
sesuatu. Apa itu ya, nggak tahu lah ya. Kita nyepil bareng lagi ya untuk varietas ini, Cilembu. Cilembu harus kita segera lakukan pengangkatan seperti ini, apalagi sudah mulai panas ya seperti ini. Lakukan di siang hari, nek malam hari ya jangan ke kebun, ada ular ya. Nah, jadi fase seperti ini adalah fase yang sangat krusial banget, apalagi untuk varietas-varietas ubi jalar yang identik dengan menjalar. Contohnya aja Cilembu ini. Perawatannya yang wajib dilakukan adalah seperti ini ya. Pengangkatan batang yang merambat seperti ini. Kemudian patah, kita taruh di atas bedengan ya. Nah, akar-akar yang seperti ini harus kita hilangkan. Contoh sekali lagi, ini mungkin di video lain sudah saya jelaskan ya tentang cara perawatan ubi jalar khusus Cilembu ya. Biasanya seperti itu, kita angkat gini sudah patah aman, biar fokus pada pembesaran umbinya ya. Nah, sekaligus untuk merapikan tanaman kita di atas bedengan ya. Ini multifungsi kalau kita melakukan hal-hal yang sedemikian. Jadi bisa memperbesar umbi, juga bisa menjadi salah satu alternatif antisipasi adanya serangan hama ya. Kalau fase ini tidak kita lakukan, ini nanti otomatis akan memperlambat pertumbuhan umbinya ya, karena termakan pada batang-batang liar itu yang berakar. Jadi ya wajib, hukumnya wajib, tidak sunnah lagi ya. Nah, seperti ini kita arahkan aja tumpang tindih dengan sampingnya, wis tidak apa salah ya. Yang penting, nah seperti ini, kalau kita biarkan akan membesar ya. Sebenarnya ini jadi umbi tapi nggak akan maksimal, jadi mending kita cabut ya. Seperti ini berlaku untuk semua ubi jalar ya. Contohnya ini ada red kasdu 2. Ini baru 1 kali pemupukan ya. Ini nanti akan saya lakukan pemupukan antara usia 40-an 5 hari ya, atau mungkin nunggu gerimis. Ini sudah waktunya kita lakukan pemupukan yang kedua untuk ubi jalar ini ya. Tapi tidak semua saya lakukan pupuk yang kedua. Untuk khusus kalau yang sudah penampilannya sangat rimbun seperti ini tidak perlu kita lakukan pemupukan kedua. Ini hanya kita lakukan untuk kondisi-kondisi yang sekiranya pada tanaman itu masih memerlukan asupan nutrisi untuk pembesaran dari ubi jalar kita ya. Contohnya yang seharusnya masih rimbun itu kok kurang rimbun. Nah, ini yang bawah ini tak spill. Nah, ini yang bawah ini harus kita lakukan pemupukan kedua ya. Tapi kalau yang di depan saya ini insya Allah tidak usah kita pupuk kedua, cukup kemarin saat nanam bareng pupuk hasilnya sudah seperti ini. Oke, mantap ya. Nah, yuk kita ngecek lagi ya di bagian bawah. Nah, ini Anda hitung aja masa tanamnya tanggal 11 kemarin ya, April. Sekarang tanggal 7 Juni ya, usianya itu. Kita ngecek aja umbi ini, kayaknya aku kok ya penasaran. Karena ini adalah salah satu lahan yang saya yang punya. Ini tidak, kategorinya tidak wis ora umum ya. Kategorinya agak lumayan tandus ya, ekstrim. Jadi ini kita masih berjuang juga ya untuk pembentukan umbinya itu seperti apa. Usia ini kayaknya sudah berumbi apa belum ya, saya pun mau ngecek. Nah, ternyata lumayan Lur. Nah, ini sudah ada sebesar jari tangan saya, ada yang lebih nih. Nah, ini lumayan ya, sudah terbentuk ya, walaupun usianya masih belia. Dan ini belum pernah saya rawat sama sekali untuk varietas ubi apapun yang ada di lahan ekstrim milik saya ini. Nah, ini sudah wajib kita lakukan pembalikan ya. Karena fase-fase ini adalah sudah waktunya untuk membesarkan umbi. Jadi harus kita fokuskan menghilangkan perakaran dari ubi itu yang menjalar. Seandainya terdapat akar liar itu akan kita patahkan ya. Tujuannya yang utama yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ubi ya, isinya ya, maksudnya gitu. Apalagi jenis-jenis yang menjalar seperti ini itu sudah selayaknya dan wajib. Nah, ini akar-akar banyak sekali ya untuk Cilembu. Ini wajib kita arahkan. Nah, ini adalah varietas yang banyak digandrungi ya di mana-mana. Nah, makanya Bang Iri ya tetap nandur ya.
Nah di sini kalau sudah berkualitas selalu kita tanam ya, entah kapasitasnya itu sedikit atau banyak, karena kita untuk pangsa pasar mengikuti kemauannya konsumen. Nah, itu sebenarnya kita sendiri yang membuat biar rame itu apa, tapi memang didasari dengan kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini untuk red kasdu 1 ya, ini juga sangat rimbun, lumayan. Ini untuk pertumbuhan sesudah tak lihat kok, wah mantap ini tak cek dulu ya. Ini ada yang tidak rimbun, saya cek. Ini kita tanpa yang namanya dangir ya, sama sekali tidak saya lakukan dangir. Ini masih akar besar ya, ini kata keras ya. Ya insya Allah ini lahan kita tidak perlu dangir, mungkin cuman kita mengambil rumput-rumput yang tinggi saja. Ini kemarin sudah saya pakai rotari, jadi sekaligus kita menyingkat waktu tanpa kita dangir atau penggemburan ulang. Insya Allah ini nanti sudah bisa panen dengan hasil yang bagus. Ini nanti kita review kembali mungkin 2 minggu ke depan atau beberapa minggu lagi untuk memastikan isinya itu sudah seperti apa ya. Iki mang sore pengennya jalan-jalan tok ya. Ya, oke ini wah gulmanya lumayan lur. Nah, kalau gulma yang berbentuk kayak gini itu harus kita hilangkan segera karena perakarannya sangat kuat. Tapi kalau cuman rumput-rumput kecil itu nggak begitu ngaruh, jadi ya kita biarkan. Yuk kita jalan lagi ya. Nah seperti ini ya, naik turun batu terjal. Pakai super ekstrim ya. Sebagian aja ini kita tidak tanami karena berisi batu semua, batu gamping semua ya. Nah, ini untuk lahan saya berada di atas milik Pak Parlan ya, kemarin yang itu bawah. Nah ini itu milik saya yang sudah review kemarin ya, bagus banget. Sawah-sawah juga mulai jebul ya, cara wong dongko ngarani jebul. Ini lahan kita, alhamdulillah ya bagus. Walaupun kategori lahan ekstrim, kalau memang benar-benar kita rawat, kita tanami dengan ubi jalar jenis-jenis yang saya kembangkan, ini insya Allah kita akan menghasilkan cuan dari ubi kita. Nah ini yang lahan pas ini yang kemarin saat nanam saya videokan seperti ini. Kondisinya sudah kayak gini loh. Tanam tanggal 11 April ya, jadi 1 bulan lebih beberapa hari saja. Nah, ini kita coba, kayaknya aku ya penasaran ini karena belum saya rawat sama sekali ya. Nah, ini berumbi apa belum ya sebelah sini. Kalau kita menengok retakannya di bagian bawah, ini sudah menandakan umbinya itu muncul ya. Tapi yo perlu ya saya cek ya. Kayak ini sudah berumbi. Nah, lumayan ini sudah itu kelihatan. Nah, ini lahan walaupun ekstrim ya. Jadi untuk kawan-kawan yang mempunyai lahan yang mungkin kategorinya ekstrim seperti milik saya ini, jangan diragukan. Tanami aja ubi jalar varietas-varietas seperti ini. Nanti akan kita terus kembangkan untuk pengembangan selanjutnya ya. Nah ini kayak berhasil ya, daripada tanaman yang lain yang pernah saya ceritakan di lahan ini dulu-dulu ditanami jagung, ditanami padi gogorancah, juga rumput, juga yang lain itu nggak begitu maksimal. Tapi setelah coba saya tanami dengan varietas saya yang cukup unggul ini, kayaknya sudah kategorinya lumayan perlu kita lanjutkan ya. Contohnya ini. Nah ini untuk varietas gading dong saya juga tanam, tapi kayaknya semua kok terjangkit penyakit keriting. Ampun boy, kalau sudah kena gini ampun. Sebagian besar. Padahal ini bibit kemarin bagus ya, karena saat perkembangannya itu terguyur hujan deras, jadi akhirnya ya kayak gini. Ya kita maklumi saja ya, nggak apa-apa. Nanti akan kembali pulih kalau sudah mulai kemarau ya. Biasanya seperti itu. Nah, ini untuk bagian bawah milik Pak Parlan, Pak Ketua Kelompok. Mantap. Nah, suasananya kayak gini loh.
lumayan bagus ya. Yuk kita ngecek untuk gemoy 1 ya. Ini saya, karena untuk tanaman ubi jalar di lahan ini perdana atau pertama kali saya kembangkan. Nah, ini perlu kita ngecek dari varietas-varietas yang saya tanam. Kondisinya seperti apa? Nah, seperti ini, tanpa perawatan ya. Kemarin cuman saya pupuk saja, saya tinggal karena kesibukan itu tadi ya. Jadi insya Allah bagus ya. Kalau melihat retakan di bawahnya itu sudah terdapat retakan. Jadi walaupun kita tidak mengorek-ngorek, kalau sudah ada retakan seperti ini, sudah bisa kita pastikan ada umbinya. Oke, subur banget loh. Sudah kita sulap ya, jadi lahan pertanian yang berkualitas. Dari awalnya itu lahan ekstrim, kalau kita memang kreatif hasilnya seperti ini ya. Semoga aja di panen ke depan ini akan saya review buat Anda, dan tetap semangat untuk para petani. Jadikanlah hari ini ya cerita yo sembarang ya, seperti ini ya. Lahan ekstrim pun kalau kita olah dengan teknik yang nek jare Bang Heri yo bener dong garapane ini. Tapi nek jare sing ngurung cocok ya kurang bener, tapi ya bagiku benar, ya bagiku ya wis ngono wis apik ya. Moga-moga hari ini ceritane sambil ya wis menunggu sore ngono ya. Tetap semangat untuk para petani ubi jalar seluruh Indonesia. Tetap semangat ya. Salam tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.